Shalom guys, balik lagi sama Ko Ezra di hari ini. Hari ini kita mau lanjutin seri kita di bulan Januari ya. Lanjutin dengan tema New Beginning. Hari ini Koko mau bawain tema tentang Renew Your Mindset, memperbaharui mindset kita. Jadi masih di tema New Beginning, kenapa kita harus memperbaharui mindset kita? Karena untuk kita dapat melaju ke depan, untuk kita dapat mencapai tujuan kita, mindset kita itu semua harus benar dulu gitu ya. Harus benar, harus ada di dalam mindset yang sehat, yang positif. Jadi itu semua harus ada di dalam pikiran kita. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke sana, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami boleh datang kembali padamu. Dan kami sebentar Tuhan mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar kiranya Engkau mau memberkati kami semua, supaya kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan, dan kami boleh menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Koko agak agak serak. Jadi sorry kalau misalkan sepanjang khotbah ada gitu dikit-dikit ya. Jadi tentang renew your mindset. Bagaimana cara kita memperbaharui mindset kita? Itu ada 4 caranya. Ini sebenarnya ada banyak, tapi Koko bikin jadi 4 aja yang simple. Yang pertama itu kita harus capture our thoughts. Capture ini dalam artian kita harus menawan pikiran kita ya. Harus ada di dalam kontrol kita. Jadi ada di dalam kita tangkap, kita tawan pikiran kita supaya hanya ada isinya positif mindset. Lalu kita tangkap dan kita kontrol. Jadi yang menguasai pikiran kita itu adalah diri kita sendiri, tentunya dengan bantuan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Yang kedua, itu kita mau renovasi. Kita mau memperbaharui pikiran kita. Renovate our thoughts. Lalu kita fix our thoughts. Kita mau benerin pikiran-pikiran kita yang salah, pikiran kita yang rusak. Dan yang terakhir kita mau practice pikiran kita yang baru. Practice our thoughts. Jadi 4 hal ini yang akan kita pelajarin hari ini. Soal renewing our mind. Jadi yang pertama kita mau bahas tentang capture your thoughts. Kita mau baca dulu dari 2 Korintus 10 ayat 5. Ini Koko bacain versi NIV-nya. We demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Jadi, kalau menurut ayat ini, dalam 2 Korintus 10 ayat 5, itu dia bilang kita menghancurkan ya, kita menghilangkan semua argumen dan semua kita mematahkan setiap argumen dan semua keangkuhan manusia ya, kesombongan, every pretension that set itself up against the knowledge of God, yang berlawanan terhadap pengetahuan yang dari Tuhan. Dan kita mau our thought itu di take captive gitu ya, ditawan, ditangkap ya, seperti yang tadi Koko bilang, itu menjadi taat kepada Kristus. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Jadi, ini hal yang pertama harus kita lakukan, yaitu kita menjadikan pikiran kita yang buruk-buruk itu sebagai tawanan, lalu kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Supaya Tuhan Yesus yang mengontrol kehidupan kita, yang mengontrol pikiran kita, dan hanya ada positive mindset,
hal-hal yang dari Tuhan, hal-hal yang baik di dalam pikiran kita. Ya, itu caranya yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, taking thoughts captive means controlling them instead of letting them control you. Ini kata Priscilla Shirer. Jadi kalau kita menangkap pikiran kita, berarti kita mengontrol mereka, bukan kita dikontrol oleh pikiran kita sendiri. Contohnya nih, contohnya kita dalam pikiran tuh seringkali ada pikiran-pikiran jahat, ada pikiran yang seperti cemburu ya. Contohnya mungkin kita pasti pernah berpikir seperti ini. Aduh, kenapa gue nggak bisa kayak dia ya? Kenapa gue nggak bisa kayak dia yang lebih sukses, lebih pinter, lebih jago main basketnya, lebih nilainya lebih bagus, atau misalkan kita ngiri sama saudara kita, dan itu menimbulkan pikiran-pikiran yang jahat, kok si kakak lebih disayang mama. No, itu semua itu pemikiran yang salah. Itu semua pemikiran yang jahat, itu semua pemikiran yang tidak baik. Kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan kita sesuai dengan gambarannya, sempurna apa adanya. Dan kondisi kita sekarang ini, itu adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan pengen kita tahu hal ini gitu ya. Tuhan pengen kita tahu hal ini supaya kita bisa dipakai sama Tuhan lebih lagi. Dan ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, kita harus mempunyai pemikiran yang sehat, pemikiran yang baik. Gimana caranya? Ya, yang pertama, kita harus menangkap pikiran buruk kita. Kita harus menghilangkannya dan mengontrol itu gitu. Jadi gimana caranya ya? Kita bawa Tuhan Yesus ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Jangan membiarkan pikiran-pikiran toksik itu berlari di otak kita, di pikiran kita, di hati kita. Kita harus memberikan pikiran kita, hati kita, our thoughts to Jesus, and let the Holy Spirit helps us. Ya, kenapa hal begitu ya? Supaya kita punya pemikiran yang sehat gitu ya. Kita punya pemikiran yang sehat. Kita nggak bisa didikte gitu ya. Jangan sampai kita tuh didikte oleh pikiran-pikiran kita yang jahat, pikiran-pikiran kita yang rusak, pikiran kita yang kurang. Kalau kita didikte sama mereka, kita akan susah maju dan kita ya mentalnya gitu-gitu aja. Sorry to say. Nah, kalian ini masih muda. Dari muda ini kita harus membangun pikiran-pikiran yang positif. Umuran kalian, umur adik-adik nih kan mulai dari 6 SD sampai SMP 3. Itu umuran maksudnya golden age ya. Golden age di mana kita bisa menentukan arah karir kita, arah karakter kita, arah kepribadian kita mau kemana. Dan itu semua ditentukan di sini. Jadi Koko berharap banget kita semua termasuk Koko juga harus mengontrol pikiran kita ya. Harus mengontrol pikiran kita harus tangkap. Lalu kita mau serahkan sama Tuhan Yesus. Kita bilang, Tuhan, bantu aku berpikir sehat, bantu aku mengontrol pikiranku supaya nggak ada pikiran-pikiran yang baik. Terutama pikiran-pikiran yang jorok, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang buruk, pikiran yang negatif, semua itu kita mau buang. Oke? Ini hal yang pertama, kita harus menangkap pikiran kita dan mengontrol pikiran kita dengan bantuan Roh Kudus juga Tuhan Yesus. Oke. Lalu yang kedua, kita mau merenovasi pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu yang membuat diri kita. Ya, katanya si Dale Carnegie, our thoughts make us what we are. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang membuat diri kita. Kalau kita pikirkan hal-hal yang positif, kalau kita pikirkan hal-hal yang baik, itu berpengaruh sama kepribadian kita. Contohnya, kalau kita lagi main basket di sekolah, coach kita pasti bilang, kalau misalkan kalian lagi bertanding ya, kan dulu saya SMA itu saya aktif di basket, saya pergi bertanding. Coach saya selalu bilang kalau kita lagi posisi kalah, lagi losing position ya, lagi losing point-nya, dia selalu bilang gini, kalian harus percaya diri sama skill kalian. Kalau kalian nggak bisa percaya sama skill kalian, siapa lagi yang mau percaya sama skill kalian kalau diri kalian aja nggak bisa percaya? Lalu dia bilang, kita harus
punya positive mental attitude. Kita harus mikir di pikiran kita kalau kita tuh bisa. Jangan bilang kita nggak bisa. Itu kata coach saya dulu. Dan setiap dia bilang gitu, itu selalu menaikkan semangat kita ya. Dulu saya pernah dibawa ke satu seminar. Ini coba ya, nanti kalian coba di rumah ya. Seminarnya sih simple ya. Kita diajarkan badan kita ini diatur oleh pikiran kita. Jadi waktu itu dia mengajarkan seperti ini. Kalau tangan kita lurus, gini, kalian nanti boleh coba. Lurus, terus kita bilang, aku kuat, aku bisa, tanganku nggak akan gerak ke bawah. Mau diturunin kayak apa, nggak akan bisa. Ya. Aku kuat. Kalian coba. Aku kuat, sekuat tenaga. Aku kuat. Tapi kalau misalkan kalian bilang, aku lemah, langsung turun. Dan itu di dalam seminar. Jadi itu benar-benar berlaku ya. Apa yang kita pikirkan di sini itu terjadi sama tubuh kita. Apa yang kita pikirkan di sini itu terjadi sama pribadi kita, karakter kita. Ya. Dan itu pengaruh ke semua. Makanya kita harus merenovasi pikiran kita supaya apa yang ada di sini hanya ada pikiran yang baik-baik. Kita baca ayatnya dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, His pleasing, and His perfect will. Jadi di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, itu Tuhan bilang, ini Paulus ya, Paulus bilang ke jemaatnya di Roma, kita harus memberikan tubuh kita ini sebagai a living sacrifice, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini wujud pelayanan kita yang sesungguhnya. Jangan kita menerima dan terlena terhadap pattern dunia ini yang toxic. Tapi kita harus transform by the renewing of your mind. Kita harus mentransformasi diri kita terus dengan cara merenewing our mind, memperbaharui pikiran kita, thoughts kita. Lalu dari situ kita baru bisa melihat rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang baik, yang menyenangkan, dan yang sempurna. Ya, ini kenapa kita harus merenovasi pikiran kita, kenapa kita harus terus memperbaharui pikiran kita. Yang kedua, karena Tuhan mau kita menikmati apa yang sudah Dia sediakan ya. To be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan seperti yang saya bilang, apa yang kita pikirkan itu berpengaruh terhadap seluruh tubuh kita. Nanti kalian coba deh, ya, ajak kakak kalian atau mama kalian lakuin yang tadi saya lakuin tuh tangannya, terus kalian bilang, aku kuat, aku bisa, terus suruh mereka turunin tangannya. Pasti akan lebih susah, ya. Dan itu kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, ini hal yang ketiga, membenarkan pikiran kita. Fix your thoughts. Itu ada 3 ayatnya. Kolose 3 ayat 2. Set your minds on things above, not on earthly things. Ya, yang pertama. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 2. Ya, Ibrani 12 ayat 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Kita harus fix our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Karena tanpa Tuhan, pikiran kita nggak akan bisa dibenerin. Lalu yang terakhir, Filipi 4 ayat 8. Ya, Filipi 4 ayat 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ya, jadi memang ini 3 hal yang Alkitab ajarkan bagaimana caranya kita bisa membenarkan pikiran kita. Yang pertama, bagaimana cara kita
membetulkan pikiran kita yang rusak, yang mungkin ada luka atau apa. Kita mungkin ada luka lama, ada merasa trauma dari orang lain yang susah hilang. Alkitab bilang kita nggak bisa terpaku sama hal-hal yang seperti itu di masa lalu kita. Mungkin I don't know, maybe somebody did something bad to us, terus itu jadi trauma, jadi apa? Mungkin kita dibanding-bandingkan dengan orang lain, mungkin kita kalah dalam sebuah turnamen, jadi akhirnya trauma, lalu kita terbuli dan lain-lain. Itu semua pemikiran-pemikiran yang rusak, yang salah, dan itu harus kita benerin. Kolose 3 ayat 2 dibilang kita harus mengeset pikiran kita itu terhadap things above, ya, not on earthly things. Jadi harus mengeset pikiran kita terhadap hal-hal yang baik. Things above itu dalam artian seperti ini ya. Things above itu hal-hal yang Tuhan tetapkan, hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena kalau kita lihat Tuhan tidak menginginkan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Makanya kita harus selalu positif. Gampangnya gini, kalau kita mau pikir hal-hal yang baik, menghilangkan pikiran yang buruk, ya udah kita pikirin aja hal-hal yang dibilang di Filipi 4 tadi. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi ya udah kita pikirin, isi pikiran-pikiran kita itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Kita mungkin simpelnya gini ya adik-adik ya. Kita mengisi pikiran kita itu dengan contoh, dengan podcast-podcast yang bisa mengajarkan kita tuh hal-hal yang baru, mendekatkan kita terhadap Tuhan. Pokok nggak bilang kalian harus dengerin khotbah tiap hari. No, maybe it's boring, and for sure it will be boring. Ya, tapi kalau memang kalian suka dengerin khotbah, ya why not gitu. Kalau saya sendiri belakangan ini saya lagi suka dengerin podcastnya Om Deddy. Tapi saya pilih-pilih podcastnya dia juga. Podcastnya hanya orang-orang yang menurut saya nih, bisa memberikan kayak pelajaran baru ya. Contohnya podcast Om Deddy tuh yang sama Bu Sri Mulyani. Ya itu kan lumayan tuh ngajarin kita tentang keuangan. Lalu podcastnya dia sama Coach Shin, itu pelatih Indonesia. Itu bagus loh, itu bagus-bagus dan banyak hal-hal yang bisa kita pelajarin ya. Dari passion, dari cara mereka melatih, cara mereka berpikir, itu hal-hal yang positif. Nah, itu boleh kita dengerin, kita masukkan ke dalam pikiran kita, karena itu akan membuat kita bertumbuh. Lalu kalau misalkan kalian sukanya, saya nggak tahu kalian sekarang sukanya apa, tapi kalau dulu saya sukanya tuh olahraga ya. Jadi saya banyak ngelihat film tuh tentang olahraga, bagaimana caranya bisa konsisten dalam berolahraga. Contohnya waktu itu saya main basket, bagaimana caranya bisa konsisten dalam menembak 3 points, lalu free throws, lalu form yang menembak yang benar tuh gimana. Seperti itu. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita bisa mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Lalu misalkan kalau kita punya trauma, misalkan kita terbuli, itu akan susah dihilangkan. Memang itu akan susah dihilangkan, tapi kita harus tetap mencoba dan memikirkan hal-hal yang baik. Dan tentunya kalian nggak bisa sendiri. Kalian butuh pertolongan untuk hal-hal yang seperti memulihkan trauma, memulihkan pikiran kalian yang mungkin ada pikiran-pikiran yang jelek atau apa ya. Nah itu kalian butuh teman, kalian bisa sharing ke kakak-kakak pembina, bisa sharing ke saya, bisa sharing ke Ko Excel, Ci Charlie, Ci Neisha, Ci Vita, Ci Ira, semua itu mereka siap membantu ya. Jadi apapun yang kita pikirkan itu mungkin yang seperti pikiran-pikiran buruk, dan jangan pernah kalian berpikir untuk saya nggak tahu mungkin kalian pernah terkelibat atau enggak, tapi jangan pernah kalian berpikir untuk mengakhiri
duluan gitu ya, mengakhiri hidup kalian duluan. Jangan pernah. Kalau kalian seperti itu, ask for help, our help, your parents help, maybe kalau kalian nggak bisa ngomong ke orang tua kalian, ke kakak pembina atau teman kalian, ya. Itu pikiran yang sangat tidak baik dan kita harus benerin. Karena Tuhan nggak mau kita berpikir seperti itu, ya. Kayak yang tadi saya udah bilang di awal, kita ini diciptakan sempurna apa adanya, dan Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua. Makanya Tuhan Yesus pengen kita mengisi pikiran kita itu dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang godly things ya. Jadi makanya kita harus banyak bergaul sama Tuhan Yesus, mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena cuma Tuhan Yesus yang bisa mengubah pikiran kita, membantu pikiran kita itu langsung berubah, itu cuma Tuhan Yesus. Dan kita harus membuka pikiran kita. Itu hal yang ketiga. Fix your thoughts. Fix our thoughts gitu ya. Dan ini yang terakhir, kalau nggak lama-lama. Ini yang terakhir. Put it into practice. Wah, nggak kelihatan ya. Sorry. Naik dulu. Oke. Nah, ini yang terakhir. Put it into practice. Jadi, ketika kita sudah mengisi pikiran kita dengan positive things, ya, dengan hal-hal yang baik, dengan positif mental attitude dan lain-lain, kita harus latih terus pikiran kita ya. Kita harus latih terus supaya kita bisa menjadikan itu sebuah habit, sebuah lifestyle di mana apa yang kita pikirkan hanya hal-hal yang baik dan positif aja gitu ya. Kita mungkin kalau kita dengar hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyulitkan kita, membuat kita seperti terpentok, itu dengan sendirinya nanti pikiran kita tuh akan mengatur sebuah sistemnya itu di dalam pikiran kita untuk hanya memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya. Dan itu harus kita lakukan setiap hari. Mungkin kita bisa melakukannya dengan, ini Koko kasih contoh aja ya, yang bisa kita lakukan di rumah. Mulai besok ketika kalian sudah mulai hari baru, coba kalian melakukan hal yang menurut kalian positif. Bisa jadi kalian ini kan mungkin di handphone kalian ada aplikasi Bible ya. Aplikasi Bible ini nih itu punya plans, ada yang plans ini ya. My plans. Nanti kalian bisa find plans dan kalian bisa nyari topik-topik yang kalian suka ya. Nah, kalian coba boleh mulai dari sana gitu. Dari ngelihat-lihat plans-plans ini, itu banyak yang bisa membuat pikiran kita lebih sehat, lebih baik, dan ya ini salah satu caranya kita melatih pikiran kita untuk lebih sehat ya. Kita bisa pilih plans yang sesuai dengan kita, bisa misalkan anxiety atau hope atau kita lagi jatuh cinta, itu juga ada love dan lain-lain. Nah, nanti kita bisa pilih dari aplikasi ini lalu kita praktekin setiap hari. Itu salah satu contoh simple. Atau kalian lebih suka dengerin podcast untuk mengisi pikiran kalian yang positif, ya kalian ya boleh dah dengerin podcast atau dengerin lagu-lagu rohani di YouTube, di Spotify, anything that can fill your minds with positive things. Do that every day and practice it every day, karena itu akan membantu kalian mempunyai mental yang positif dan juga lebih sehat ya. Dan yang paling penting, jangan lupa, paling penting setiap pagi dan setiap malam untuk membuat kalian pikiran lebih sehat adalah berdoa. Ini Koko lakukan terus setiap hari. Tiap pagi sebelum berangkat kerja, tiap malam sebelum tidur. Itu Koko lakukan setiap hari. Kenapa? Kalau Koko nggak doa, kalau seperti kayak ada rasa yang kurang dan kayak kurang percaya diri gitu ya. Jadi kayak doa itu udah sesuatu yang Koko harus lakukan supaya hari itu tuh bisa berjalan dengan baik dan pikiran Koko tuh semua lancar, positive things gitu ya. Fill it with positive things, fill it with godly things ya. Ask for help to God, ask Jesus for His help untuk hikmatnya supaya bisa turun di atas kita, lalu minta Roh Kudus itu untuk selalu menjaga kita dan meng-guide kita sampai kita bisa mempunyai
positive attitude, positive things, positive mindset. Okay? Promise me you will do this and practice it every day. Jadi kita bisa bertumbuh terus setiap hari menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang mempunyai pikiran yang baik, yang sehat, ya. Dan masa depan kita semua bisa cerah, masa depan kita nggak ada yang kelabu, ya. Dan kita punya Tuhan Yesus di pikiran kita, di hati kita, dan Roh Kudus untuk selalu menolong kita setiap hari. Oke, guys, jadi itu dulu, ya. Balik lagi tadi 4 hal, kita sama-sama mau baca lagi 4 hal bagaimana kita bisa merenew our mind. Yang pertama adalah capture your thoughts, yang kedua renovate it, yang ketiga fix it, dan yang keempat practice your thoughts. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat, firman Tuhan singkat yang kami boleh terima hari ini. Biar kiranya Tuhan bantu kami ya Tuhan untuk dapat menumbuhkan pikiran-pikiran yang positif di dalam kehidupan kami, di dalam pikiran kami setiap hari ya Tuhan. Kami boleh memikirkan hal-hal yang hanya datangnya dari Engkau, hal-hal yang baik, yang sempurna, yang benar, yang baik ya Tuhan, datangnya dari Engkau ya Tuhan. Biar Engkau mau tumbuhkan itu di dalam pikiran kami ya Tuhan, di dalam pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh terus tumbuh menjadi anak yang cemerlang, menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas ya Tuhan, dan juga mempunyai positive mental attitude yang baik ya Tuhan, dan mindsetnya semua terpaku hanya padamu ya Tuhan Yesus, dan tidak ada hal-hal lain yang bisa mengganggu mereka ya Tuhan. Jauhkan dari segala macam pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang buruk ya Tuhan, dan mereka boleh mempunyai pikiran hanya yang datangnya dari Engkau ya Tuhan. Roh Kudus bantu mereka ya Tuhan, bantu anak-anak-Mu untuk dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang memiliki positive mindset. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke guys, Koko pamit. Bye-bye, see you on the next video.